لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan, baik nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka melaksanakan agenda mingguan kita, yaitu kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul udma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta serta anak yang kita punya, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat atau bisa dikatakan salimul akidah wa salimul iman. Insyaallah malam hari ini kajian kita memperdalam masih ada kaitan dengan at-tarqiq wa tafkhim, yaitu di poin qalqalah. Jika di bulan-bulan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang sifatul huruf, ini beberapa sifatul huruf yang ada yang mempunyai lawan dan ada yang enggak mempunyai lawan. Nah, ini kebetulan yang tidak mempunyai lawan jumlahnya ada 7, ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf, tikrar, dan tafashi. Nah, sekarang poin yang kita bahas masih ada kaitan dengan at-tarqiq wa tafkhim, adalah sifat qalqalah. Di minggu kemarin sudah kita singgung secara muqaddimah apa itu qalqalah. Qalqalah secara definisi adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat atau satu kata dengan suara memantul dari makhrajnya. Suara memantul. Nah, di sini belum ada penjabaran suara memantul itu hakikatnya seperti apa. Apakah dipantulkan asal mantul, atau yang penting mencukupi secara makhraj. Ya, hurufnya ada 5, sudah kita hafal semua. Qotbu Jatin atau bahasa Indonesia adalah baju di toko. Baju di toko. Qalqalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Insyaallah kita akan menyinggung seperti apa itu memantul dari makhrajnya. Baik, qalqalah sebenarnya tidak terbatas pada yang telah disebutkan sebelumnya, artinya sekedar memantul, yaitu hanya terdapat pada huruf yang berharokat sukun. Ini kesan yang ada di masyarakat secara umum, seolah-olah qalqalah hanya berfokus pada huruf-huruf yang berharokat sukun atau berbaris sukun dengan jenis-jenisnya. Apa maksud jenis-jenisnya ini? Kita baca dulu penjelasannya. Bahkan pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat atau mutaharrik. Apa itu mutaharrik? Mutaharrik itu ada fathah, kasrah, dan dhammah. Juga terdapat qalqalah.
Ini ambil referensi dari Hidayatul Qori fi Tajwidi Kalamil Bari, karya Syekh Al-Marsofi. Karena sifat ini tidak terpisah darinya. Kemarin kita sudah menyinggung ada sifat yang nggak bisa terpisah, ada yang sifat bisa terpisah. Apa maksudnya? Saya buat payen sebentar. Payen. Baik, ini secara penjelasan di sifat-sifat huruf. Ada sifat yang disebut sifat huruf. Maaf, kesikot. Sifat huruf ini dibagi dua. Ada yang asliyah, ada yang aridoh. Apa maksudnya ini aridoh dan asliyah? Asliyah itu asal, artinya nggak bisa terpisah dengan sifat aslinya. Contoh qaf sifatnya adalah qalqalah. Ini nggak bisa dihindari, baik dalam keadaan apapun, mau baik berharokat ataupun sukun, semua sifat aslinya ada. Kemudian ada lagi yang disebut sifat asliyah itu yang makhrajnya muqaddar. Makhraj muqaddar itu maksudnya apa? Ada makhraj yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muqaddar itu ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muhaqqaq adalah yang asli. Kemudian muqaddar yang dikira-kirakan. Apa yang dikira-kirakan? Contoh yang dikira-kirakan adalah makhraj huruf mad. A, I, U, di mana makhrajnya? A, I, U. Bahasa Arabnya adalah al-jauf. Saya perlu menggambar sedikit ya. Al-jauf. Mana itu al-jauf? Dikit. Nah, ini. Al-jauf. A, I, U. Ini mulut. Yang warna putih ini sampai ke bawah. Nah, ini namanya jauf. Yang warna putih sampai sini. Nggak bisa ditentukan A, I, U. Di mana? Di ujung di pangkal lidah? Nggak juga. Nah, jauf adalah awang-awang, angkasa. Angkasa mana? Dari mulut ini sampai sini terbuka. A, I, U. Nggak bisa ditentukan salah satu. Nah, itu yang disebut sifat asliyah yang nggak bisa terlepas. Kemudian yang kedua, terima kasih, ada namanya sifat aridoh. Asliyah yang nggak bisa terlepas. Aridoh adalah sifat yang bisa terlepas dari aslinya. Contoh, aridoh itu artinya datang baru. Datang baru, contohnya ada non mati bertemu dengan ya. Non mati bertemu dengan ya. Ketika nggak ada ya, contohnya apa? Lan. Ini contohnya lan. Boleh nggak dibaca lai? Nggak bisa. Sebelum bertemu dengan ya, itu nggak berfungsi hukum yang namanya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan lain-lain. Nah, sifat-sifat tajwid, hukum mim dan hukum non mati atau tanwin itu semuanya adalah masuk di aridoh. Lan, tapi ketika bertemu ya layuta misalnya. Nah, ini yang disebut dengan aridoh. Asliyah nggak bisa terlepas. Huruf qaf pasti ada qalqalah. Atau sifat huruf sin misalnya, sin pasti ada hamas atau ta. Nah, ta ini pasti ada hamasnya. At. Ya. Walaupun bertemu dengan huruf yang lain, hamasnya itu masih ada.
kecuali bertemu dengan huruf-huruf yang menyebabkan idgham. Ntar masuknya di aridoh. Baik, kita lanjut ke qalqalah. Baik, sedikit. Karena sifat ini tidak terpisah darinya, baik ketika huruf itu sukun maupun ketika berharokat. Artinya agak buram ya, nggak fokus. Kelihatan nggak? Oke, baik ketika huruf itu sukun maupun berharokat. Sukun atau harokat tetap yang namanya qalqalah itu ada. Nah, tinggal ini ada penjelasan berikutnya. Kenapa kok tetap masih berfungsi qalqalahnya? Hal ini dikarenakan qalqalah merupakan salah satu sifat lazimah tetap atau asliyah bagi huruf-huruf tersebut, dan karena definisinya adalah berkumpulnya dua sifat. Jadi qalqalah pengertiannya berkumpulnya dua sifat. Apa itu? Syiddah dan jahr. Nah, kita mengulang sedikit, apa itu syiddah, apa itu jahr, di materi yang berikut, yang sebelumnya. Nah, ini ada sifat yang mempunyai lawan, ada yang tidak mempunyai lawan. Ini sudah pernah disinggung. Oke, sifatnya adalah syiddah dan jahr. Mana jahr? Jahr ini syiddah. Itu adalah qalqalah gabungan dua sifat ini, jahr dan syiddah. Apa itu definisi syiddah? Jahr dulu. Jahr membunyikan huruf dengan tidak berdesis, angko. Jadi nggak boleh dibaca ak, nggak bisa. Dan nafas tertahan. Ketika membaca qalqalah, nafasnya kok keluar berarti kurang tepat. Jahr. Kemudian yang kedua syiddah. Gabungan antara jahr dan syiddah itu adalah huruf qalqalah. Coba huruf syiddah apa? Ajid, qatin, bakat. Yang enggak termasuk huruf qalqalah hanya hamzah dan ta. Ajid, qatin, bakat. Berarti hanya satu, dua. Hanya dua huruf yang enggak termasuk huruf qalqalah di poin syiddah. Kita singgung lagi penjelasannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di materi sifatul huruf, maka secara asal sifat qalqalah adalah pada huruf yang berharokat meskipun tidak tampak jelas, dan tingkatannya lebih ringan dibandingkan dengan qalqalah pada huruf sukun yang tidak diwaqafkan. Sebagaimana asal sifat gunnah tetap ada pada nun dan mim, baik sukun maupun yang berharokat. Maka secara tingkatan maratibul qalqalah ada 4 macam. Ini maratibul qalqalah ada 4 macam. Poin yang pertama, huruf sukun yang diwaqafkan dan bertasydid. Artinya huruf yang mati, huruf sukun itu huruf yang mati karena waqaf dan bertasydid. Ini tingkatan yang pertama, bil haqqo. Nah, ntar cara membaca kemarin sudah disinggung, bil haqqi atau bil haqqu atau bil haqqo. Nah, ini di minggu kemarin sudah kita singgung sedikit, insya Allah ntar diperjelas lagi. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, huruf sukun yang diwaqafkan tanpa tasydid. Huruf sukun yang diwaqafkan tanpa tasydid, seperti pada lafal muhit, muhit. Kemudian yang ketiga, huruf sukun yang bersambung, artinya yang tidak diwaqafkan, yaitu dikenal sebagai qalqalah asli
Yajma'u, yajma'u, bukan yajma'u. Nah, ntar cara membacanya di poin berikutnya. Ini tingkatan dulu. Yang pertama tingkatannya sukun karena waqaf dan bertasydid, kemudian sukun karena waqaf tanpa tasydid. Yang ketiga sukun asli yang tidak diwakafkan, maka disebut dengan qalqalah asli yajma'u. Dan yang terakhir huruf qalqalah yang berharokat secara mutlak, ta, ba, taba'a. Nah, itu tingkatan yang terakhir. Baik, sekarang ada beberapa pendapat tentang cara membaca qalqalah, dan para ulama berbeda pendapat, lebih dari satu pendapat. Dan yang paling masyhur itu ada dua. Yang pertama, huruf qalqalah mengikuti harokat huruf sebelumnya, karena sudah disinggung ya. Huruf qalqalah mengikuti harokat huruf sebelumnya, baik huruf qalqalah itu dalam keadaan sukun bersambung, atau sukun karena waqaf, atau sukun yang bertasydid mutlak. Ya, artinya huruf qalqalah mengikuti harokat huruf sebelumnya, baik qalqalah itu dalam keadaan sukun asli, atau sukun karena waqaf, atau sukun bertasydid. Berarti di poin 1, 2, 3 yang sebelumnya. Nih, 1, 2, 3. Nah, kemudian mengikuti harokat sebelumnya itu seperti apa? Jika huruf sebelumnya fathah seperti liyang to'a, maka sifat qalqalahnya lebih dekat ke bunyi fathah. Ini pendapat pertama ya. Sifat qalqalahnya lebih dekat ke bunyi fathah. Berarti liyang to'a, bukan liyang to'a, enggak. Liyang to'a, liyang to'a, tarafan minan ladzina kafaru. Atau ini al-hajju asyhurum ma'lumat. Ketika waqaf misalnya al-hajja, nah, sebelumnya kan fathah, al-hajja, bukan al-hajj, enggak. Nah. Kemudian jika huruf sebelumnya kasrah seperti dalam lafal kiblah, maka qalqalahnya lebih dekat ke bunyi kasrah. Kibilah, bukan kiblah, kibilah. Oke, yang ketiga, jika huruf sebelumnya dhammah seperti, ntar kita praktek ya, muqtadir, maka qalqalah lebih dekat bunyi dhammah. Prakteknya adalah muqtadir. Ya, ini pendapat pertama. Ya, ini rujukannya. Ini ambil kitab Hidayatul Qori, kemudian ada tulisan di bawah kata Al-Marsofi. Pendapat ini yang paling masyhur dan dianut oleh mayoritas ulama. Referensi lebih lanjut di Juhdul Mukil dan syarahnya karya Al-Mar'ashi. Ini kata Imam Al-Marsofi di kitab Hidayatul Qori. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua, huruf qalqalah selalu mendekati fathah secara mutlak. Ini nggak ambil pusing nih. Baik huruf sebelumnya berharokat fathah, kasroh, ataupun dhammah. Rujukannya apa? Sebagian ulama menyinggung pendapat ini dengan perkataan, dan lakukanlah qalqalah dengan mendekatkannya kepada fathah secara mutlak. Jangan kau ikutkan dengan harokat sebelumnya agar lebih indah. Nah, ini keserasian kata Al-Marsofi. Baik, sampai sini dulu. Ntar yang ini kita lanjutkan setelah praktek.
Oke, kita mengikuti pendapat yang pertama dulu. Pendapat pertama lebih dekat ke harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya dhammah, misalnya fayudkhiluhum, fayudkhiluhum. Kayak ini bil haqqi, karena sebelumnya fathah, bil haqqa, bil haqqa. Nah, ini kayak mujrimin, ya, baru dua pendapat dulu. Ntar kita lanjutkan di pendapat berikutnya. Oke, itu ya cara membaca qalqalah untuk pendapat yang pertama, mengikuti harokat sebelumnya. Ntar kita praktekkan. Berarti ada dua praktek ini. Yang pertama mengikuti harokat sebelumnya, yang kedua mutlak mendekat ke arah harokat fathah. Nah, ini lebih simpel. Baik, untuk poin yang pertama bil haqqa, karena sebelumnya fathah maka mengikuti harokat sebelumnya fathah. Kemudian yang kedua, karena mutlak dibaca fathah, maka antara pendapat pertama dan kedua untuk lafal haq sama. Ya, kenapa harokat sebelumnya fathah? Mengikuti harokat sebelumnya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lebih dekat dibaca ke arah fathah, berarti kan sama. Ya, ini pendapat satu dan kedua sama. Yang kedua fayudkhiluhum, jika mengikuti harokat sebelumnya seolah-olah dal condong ke arah dhammah. Fayudkhiluhum. Nah, jika mengikuti fathah secara mutlak, fayudkhiluhum, hampir sama. Nah, oke, yang ini ntar dibaca dua wajah, yang lain ini satu. Yuk, kita praktek. Ya, fayudkhiluhum dan mujrimin. Nah, ini ada dua wajah. Bil haq ada satu. Baik. Kita baca ta'awud dan bismillah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wajah satu dan kedua karena sama, jadi hanya dibaca satu. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, seolah-olah bil haqqi, di ke arah fathah, bil haqq, bil haqq, itu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nah, untuk yang kedua ini bisa dua wajah. Kita mengikuti wajah pertama dulu, baru wajah yang kedua. Fa'ammalladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Fayudkhiluhum, itu wajah pertama. Wajah yang kedua, fa'ammalladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Hampir sama. Fayuda sama fayudu. Lagi wajah yang pertama, fa'ammalladzina amanu wa
وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. Wajah yang kedua, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Berikutnya, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Wajah satu. Wajah dua, fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Oke, sampai sini ada permasalahan? Praktek dulu dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagi sekali, hadza sampai bil haqqi, ini cuma ada satu wajah. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Berikutnya, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Yuk, 1, 2, 3. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nah, sekarang untuk ayat berikutnya kita baca dua wajah. Wajah yang pertama, dal seolah-olah condong ke dhammah ketika baca qalqalah. Yuk, 1, 2, 3. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Wajah yang kedua condong ke fathah. Ya, 1, 2, 3. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Berikutnya, dzalika sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Dzalika huwal fawzul mubin. Baik, yang berikutnya, wa ammal ladzina kafaru sampai fastakbartum. 1, 2, 3. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum. Nah, ini ngikutin wajah yang pertama dulu, lebih condong ke harokat dhammah karena sebelumnya dibaca dhammah. Ya, 1, 2, 3. Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Yang kedua lebih condong ke harokat fathah untuk wajah yang kedua secara mutlak. Ya, 1, 2, 3.
fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Silahkan. Itu untuk praktek wajah 1 dan kedua versi Al-Marsofi. Ntar wajah yang ketiga itu mengikuti Syekh Aiman Rushdi Suwaid, ya, pernah mendengar ya? Aiman Rushdi Suwaid, yang orang mana tuh? Orang Suriah apa orang mana? Nah, itu mengikuti apa istilahnya? Tradisi orang Indonesia. Tapi ntar referensinya insya Allah di minggu berikutnya. Jadi kayak fayudkhiluhum, yang jelas nggak boleh diakhiri dengan hamzah. Yudkhiluhum, nah itu yang nggak boleh. Jadi datar langsung. Fayudkhiluhum, nah itu yang Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Nah, kalau ini yang saya tulis di sini versi referensinya dari Al-Marsofi. Ya, kalau mau buka Maktabah Syamilah, misal mau mengcopy boleh. Ini Maktabah Syamilah, contoh. Nah, ini kitabnya. Kalau baca ini campur-campur boleh? Kalau harus ngikutin salah satu aja? Ini semuanya dari Imam Hafaz. Nah, campur-campur boleh apa enggak? Yang penting tertib. Paham tertib ya? Tertib itu mengikuti di awal misalnya condong kemana? Ke domah. Berarti semuanya ntar ketika qalqalah ke domah. Kemudian di awal condongnya ke fathah, pakai mazhab yang kedua, fathah terus dari awal sampai akhir. Jangan diselang-seling. Kalau diselang-seling itu dari segi poin tartil mengurangi tartil itu sendiri. Jadi nggak masuk dalam kategori ayat warattilil Qur'ana tartila. Oke, sama dengan selang-seling imam qiraat. Selang-seling imam qiraat contohnya Pak. Contoh, saya untuk Fatihah rakaat pertama versi Hafaz, rakaat kedua versi Qalun dengan wajah silah mim jamak misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rakaat pertama. Kedua saya versi Hafazah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, itu yang apa istilahnya kurang tepat. Kenapa? Karena selang-seling. Ya, kalau tempatnya di wilayah kampus atau di wilayah pesantren yang istilahnya nggak menimbulkan fitnah, sudah belajar ilmu qiraat, nggak ada masalah. Tapi kalau di Masjid At-Taubah, khawatirnya di demo orang ini bikin aliran sesat. Ya, padahal ada riwayatnya. Baik, ini yang saya pakai ya, Hidayatul Qori. Nah, ini Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Nah, ini yang pakai, yang saya ambil referensi pada malam hari ini. Saya siapa ini? Abdul Fattah Sayyid Ajami bin Sayyid Al-Marsofi Al-Misri Asy-Syafi'i, meninggalnya tahun 1409 Hijriah, baru berarti ya. Ya, beliau seorang pengajar Al-Quran di Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah dan juga Jamiah Thayyibah. Oke, mungkin ya untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan kita sambung dengan wajah berikutnya mengikuti mu'alif dari Tajwid Musawwar, yaitu Syekh Aiman Rushdi Suwaid dari Suriah, di minggu berikutnya. Baik, hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.